البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang disyarah oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih dan juga diberikan catatan kaki oleh Al-Imam Al-Bassam rahmatullahi alaih. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan masih mengenai seputar pembahasan bahwasannya perkara yang darurat itu boleh dilakukan sesuai dengan kadar daruratnya. Maksudnya kalau sudah hilang daruratnya kembali ke hukum asalnya itu haram. Mahum ya? Itu penting sekali. Jadi perkara yang haram diperbolehkan itu sesuai dengan kadar apa? Daruratnya. Kalau hilang daruratnya tidak boleh lagi dikonsumsi atau dilakukan. Mahum? Ayo. Kita lihat ibahatul makruh indal hajah. Diperbolehkannya melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang makruh ketika ada hajah, itu ketika dibutuhkan. Nah, baik, paham ya insyaallah ya? Ayo, na'am. Jadi ketika dibutuhkan, ketika diperlukan, ada hajah, kemudian posisinya darurat, maka diperbolehkan. Al-makruh tubihuhu al-hajah. Perkara yang makruh itu diperbolehkannya kalau ada hajah, ada kebutuhan. Li'anna daratul makruh duna daratul muharram. Afan ya. Jadi bedanya makruh dengan muharram ini bedanya. Kalau muharram diperbolehkannya ketika apa? Darurat. Tapi kalau makruh hatta walaupun enggak darurat tapi karena dia butuh, boleh. Contohnya, antum posisinya ketika masuk ke masjid tidak boleh makan dalam keadaan posisinya apa? Makan basal atau saum, ya enggak? Makan barakallahu fikum bawang putih atau makan bawang merah yang masih mentah, ya enggak? Hukumnya makruh kan? Makruh. Tapi ketika antum butuh, maksudnya untuk berobat, antum misalnya sakit, harus makan barakallahu fikum benda-benda tadi, akhirnya diperbolehkan walaupun enggak darurat. Apa maksudnya ya? Nah, cuman untuk ke masjidnya asalnya kalau belum hilang baunya menghindar karena ada nas khusus. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man akala basalan aw thuman fala yaqrabanna masjidana." Artinya apa? Semakna itu barang siapa yang makan basal itu semacam bawang bombay itu berambang itu ya istilah bahasanya, atau istilah lain bawang merah itu. Paham ya? Kemudian atau makan bawang putih, maka jangan mendekat masjid kami. Karena ilahnya di situ mengganggu yang lainnya baunya itu. Disebutkan dalam barakallahu fikum hadis juga Rasulullah mengatakan apa? Innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu dengan apa? Dengan sesuatu yang banu Adam merasa terganggu dengannya. Antum ketika di dekat antum ada orang, mulutnya atau dia tercium bau pete ya, atau tercium bau bawang putih misalkan, terganggu antum. Nah, ini ilahnya di situ. Oleh karena itu dia dapat udzur untuk di rumah. Apa maksudnya ya? Atau dengan cara yang lain. Bawang putih tadi itu atau bawang merah tadi caranya biar hilang, tidak menyengat dan baunya hilang, istilahnya dalam artian lebih ringan, direbus terlebih dahulu. Cuman biasanya mereka mengkonsumsinya dalam keadaan belum direbus karena posisinya itu berobat. Hukum asalnya dia wajib sholat di masjid. Cuman karena ada ilah yang ini, maka kita kembali pada ilah yang nas tadi itu. Jangan mendekat ke masjid selama belum hilang baunya. Bukan berarti dia sebagai apa? Sebagai faktor terus menerus dia makan bawang biar enggak ke masjid. Itu keliru. Karena posisinya dia sakit berobat itu loh. Nah, kalau masih tercium bau, enggak bisa menghilangkan saat itu juga, maka jangan ke masjid. Tapi kalau bisa menghilangkan bagaimana? Hilangkan. Di sana di Yaman sana ada namanya semacam sayur atau semacam sayur yang namanya baktunis. Baktunis itu kalau sudah makan bawang putih tadi itu, antum makan itu langsung hilang baunya seketika. Langsung bisa ke masjid. Tapi kan posisinya kadang ada orang yang enggak tahu caranya bagaimana menghilangkan bau tersebut sehingga ke masjid masih tercium bau. Nah, itu upayakan di rumah. Karena
Kenapa? Itu lain lagi urusannya. Nah, ilahnya sama ilahnya. Kalau dia ke masjid dalam keadaan bau rokok tadi itu, sebenarnya posisinya apa? Nah, dia diupayakan semaksimal mungkin dihilangkan. Kan merokok udah haram udah. Paham ya? Karena ilah larangan ke masjidnya itu bukan karena bawang dan basolnya itu haram, bukan, kan baunya mengganggu itu loh, paham maksudnya ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman itu ada nas khusus gitu loh ya. Ini sesuatu yang mengganggu dihilangkan karena posisinya apa? Malaikat merasa terganggu. Nah, kita lihat di sini. Ingat-ingat bedanya ya, kalau muharram, perkara yang haram enggak boleh dikonsumsi kecuali apa? Darurat. Kalau perkara yang makruh, paham ya? Itu boleh dikonsumsi ketika hajah, ada kebutuhan. Walaupun enggak darurat. Paham? Ayo kita lihat. Al-makruh tubihul al-hajah. Perkara yang makruh diperbolehkannya kalau ada hajah. Li'anna darajatul makruh duna darajatul muharram. Karena tingkatan makruh itu di bawah tingkatan muharram yang diharamkan. Al-muharram manhiyun anhu 'ala sabilil ilzam bitark. Ya enggak? Sesuatu yang diharamkan itu memang dilarang. Dalam bentuk apa? Harus ditinggalkan. Ya enggak? Sesuatu yang haram itu kan apa? Sesuatu yang dilarang dan harus ditinggalkan. Beda dengan makruh. Kalau makruh sudah kita lewati di awal-awal dulu bagaimana? Dia memang dilarang, paham ya? Cuman tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Afdalnya yang aulanya ditinggalkan. Mau misalnya ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi bedanya makruh dengan haram. Kalau makruh itu afdalnya ditinggalkan. Walaupun boleh dilakukan ketika ada kebutuhan atau keperluan tadi. Mahfum misalnya ya? Tapi kalau muharram, sesuatu yang haram, itu memang dilarang dan harus apa? Ditinggalkan. Mahfum? Dan bisa dilakukan atau dikonsumsi kalau misalkan makanan atau minuman ketika darurat. Itu muharram. Nah, semisal dengan itu juga adalah seperti apa contohnya? Wajib dengan sunnah. Kalau wajib perintah dalam bentuk apa? Harus dikerjakan, ya enggak? Kalau sunnah perintah dalam bentuk afdalnya dikerjakan. Mahum salah. Na'am. Kita lihat lagi berikutnya. Wa yastahiqqu fa'iluhu al-'uqubah. Nah, wa yastahiqqu barakallahu fikum. Naam, fa'iluhu al-'uqubah, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Nah, maksudnya ya, ini kalau muharram tadi. Wal makruh manhiyun anhu 'ala sabilil aulawiyah. Adapun kalau makruh memang dilarang tapi dalam bentuk aulawiyah. Aulanya ditinggalkan, afdalnya ditinggalkan. Seperti misalkan minum dengan berdiri, itu setelah dikumpulkan dalilnya para ulama mengambil istinbat makruh hukumnya. Cuman afdalnya ditinggalkan kalau enggak ada hajah. Contohnya apa hajah? Misalkan antum posisinya barakallahu fikum tempat air minum umum. Ada keran di situ, enggak ada tempat duduk. Paham ya? Posisinya zahmah, penuh. Antrian di situ. Nah, dan ketika itu misalkan dia minum harus setiap orang setelah minum pergi misalkan. Posisi di situ dia darurat. Walaupun tidak darurat pun di situ dia hajah, ada kebutuhan. Ya, segera minum dan segera pergi. Boleh dia berdiri. Paham ya? Hukum makruh. Cuman afdalnya kalau enggak ada hajah, mampu duduk itu yang lebih utama. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bedanya makruh dengan muharram. Kata beliau wal makruh manhiyun anhu 'ala sabilil aulawiyah. Adapun makruh itu memang dilarang tapi dalam bentuk aulawiyah. Aulanya afdalnya ditinggalkan. Wala yastahiqqu fa'iluhu al-'uqubah, dan pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman. Walihada yubahu 'indal hajah. Oleh karena ini diperbolehkan ketika dibutuhkan. Mahfum salah ya? Naam. Wal farqu bainal hajah wad darurah. Sekarang apa sih bedanya? Ini hajah, kebutuhan, keperluan. Ini darurat. Bedanya apa? Wal farqu bainal hajah wad darurah, dan perbedaan antara hajah dan darurah, perbedaan antara kebutuhan dan perkara darurat itu bedanya apa? Kal farqi bainad daruriyati wal kamaliyati. Perbedaannya seperti perbedaan apa? Daruriyat, perkara-perkara yang harus ditunaikan, wal kamaliyat, dan perkara-perkara yang sebagai penyempurna. Sekarang antum barakallahu fikum ketika bangun rumah, itu ada enggak suatu bangunan di rumah tersebut yang bisa dikatakan darurat harus ada? Iya kan? Ada. Seperti misalkan kamar mandi, WC, itu perkara darurat yang harus ada dalam rumah itu loh. Paham maksudnya? Adapun kamaliyat penyempurna, seperti cermin, harus ada enggak? Enggak harus. Paham ya? Kemudian contoh yang lain, jam, itu enggak harus ada juga. Itu namanya kamaliyat penyempurna. Nah, itu perbedaannya seperti itu katanya. Nah, kita lihat ai anal hajata adna min ad-darurah, maksudnya
Yang namanya hajah, keperluan atau kebutuhan itu lebih rendah daripada perkara darurat. Paham belum? Karena kalau hajah ini masih ada pilihan, cuman karena dibutuhkan untuk berobat misalkan dia menggunakannya. Tapi kalau darurat itu enggak ada sama sekali pilihannya. Paham ya? Mau tidak mau harus melakukan satu itu saja. Nah, kata beliau, maknanya adalah annal insana yakunu muhtajan lisyai', lakin law faqadahu lam yatadarrar. Ini maknanya adalah terkadang manusia itu butuh sesuatu, tapi kalau sesuatu tersebut enggak ada, itu enggak berbahaya. Paham? Antum contohnya, na barakallahu fikum hafizakumullah, terkadang antum lagi sakit panas dalam. Panas dalam ya posisinya ya. Nah, dan butuh minum obat agar hilang panas dalamnya. Mungkin apa? Nah, larutan cap kaki 3 misalkan, atau apa? Adem sari, ya enggak? Nah, ternyata kalau antum pergi ke toko enggak ada adem sari. Paham ya? Enggak ada adem sari misalkan. Bisa milih yang lainnya. Ini kalau perkara mubah. Perkara yang mubah. Tapi kalau makruh barakallahu fikum, misalkan antum posisinya masuk angin. Masuk angin, kemudian biasanya kalau orang masuk angin demam itu kalau ngunyah bawang putih, kalau orang Arab Masya Allah kuat mereka. Bawang putih mentah kunyah langsung. Padahal agak getar-getar panas itu ya. Nah, itu biasanya sembuh. Tapi ada enggak obat lain selain itu? Ada enggak? Ada. Nah, tapi kalau enggak ada sama sekali, dalam artian enggak ada obat lain, antum menggunakan itu walaupun ada obat yang lain. Misalkan makan bawang putih enggak masalah karena makruh hukumnya. Paham ya, ketika dia mau ke masjid tadi itu. Nah, kata beliau di sini kalau seandainya enggak ada sesuatu tersebut tidak membahayakan. Kalau seandainya enggak ada bawang putih, bahaya enggak kira-kira? Enggak bahaya, bisa nyari obat yang lain itu maksudnya. Nah, kita lihat berikutnya. Misalnya contohnya, insanun muhtajun ila saubain lidaf'il bard. Ya, nih. Contohnya, ada orang dia butuh 2 pakaian untuk menolak dingin. Nah, contohnya di Yaman sana atau di negara Arab terkenal dingin sana. Musimnya cuma 2 saja. Musim dingin dan musim panas sana itu. Paham ya? Kalau di Indonesia kan bisa dikatakan musim dingin, musim panas, kemudian na barakallahu fikum ada musim semi gugur atau misalnya kan seperti itu. Tapi di sana itu 2 aja. Kalau panas banget, dingin sekali di sana. Nah, contohnya ada orang dia butuh 2 pakaian untuk menghilangkan rasa dingin. Lakinnahu law iktasara 'ala thawbin wahid lam yatadarrar. Tapi ternyata kalau seandainya dia mencukupkan dengan 1 pakaian tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Fasawbus tsani ma'al bard yakun muhtajan ilaih. Berarti pakaian yang kedua tersebut bersamaan dia kedinginan dia butuhkan. Tapi ketika misalkan posisinya dia cuma satu pakaian toh, membahayakan enggak? Enggak, Di sini dia membahayakan enggak? Enggak membahayakan, cuman hanya saja ketika ada rasa dingin tadi dia butuh pakaian yang kedua itu loh. Untuk merangkap gitu ya, biar istilahnya lebih hangat. Lakin law faradna anna laula thawb as-sani la halak lakana hadza darurah. Ini tergantung dengan keadaannya ternyata. Kata beliau lakin akan tapi law faradna, taruhlah. Faradna itu terkadang taruhlah maknanya. Akan tapi kalau seandainya nah barakallahu fikum taratna itu apanya? Faradna itu terkadang maknanya taruhlah atau kalaulah ditakdirkan itu. Kalau seandainya kita takdirkan ya. Nah seperti itu. Akan tapi kalau seandainya kita takdirkan bahwasanya apa? Pakaian yang ke-6 kalau tidak karena pakaian yang kedua tersebut niscaya dia binasa, lakana hadza darurah. Niscaya ini baru masuk dalam perkara darurat. Maksudnya kalau dia enggak pakai pakaian yang kedua berbahaya, mati misalkan atau dia binasa, maka pakaian yang kedua ini masuk dalam apa? Darurat. Karena membahayakan yukhsha alaihi al-halak. Dikhawatirkan dia mati tadi. Mohon insyaallah ya. Ya, na'am. Tapi kalau misalkan dengan pakaian yang satu cukup ya udah. Berarti yang kedua ini sekedar penyempurna itu loh istilahnya. Nah, seperti itu. Mas'alatun, permasalahan, hal nahtaju ila syartain al-madhkurain fil muharram li ajli istibahatil makruh? Nah, artinya apa? Permasalahan, apakah kita butuh 2 syarat yang disebutkan? 2 syarat yang dibutuhkan yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya kemarin itu ya, 2 syarat itu ya. Nah, fil muharram, 2 syarat yang disebutkan dalam perkara yang muharram yang sudah kita lewati kemarin apa? Kalau benar-benar darurat. Paham ya? Yang kedua sesuatu tersebut benar-benar bisa menghilangkan darurat. Ya enggak kemarin? Nah, ada 2 syarat kemarin kan? Benar-benar perkaranya darurat, enggak ada pilihan yang lain. Syarat yang kedua, benar-benar sesuatu tersebut apa? Bisa menghilangkan darurat kalau seandainya kita lakukan. Paham belum? Jadi benar-benar yakin bisa menghilangkan perkara darurat. Nah, syarat yang ada pada muharram ini apakah diterapkan juga untuk diperbolehkan perkara yang makruh dengan 2 syarat tersebut?
Au naqul, atau kita katakan madaman makruh 'alal aulawiyah fala hajata ilaihima. Selama perkara makruh itu berdasarkan sisi yang aulawiyah, afdalnya ditinggalkan, maka enggak butuh lagi pada keduanya. Karena kalau ada yang lainnya ngapain menggunakan perkara yang makruh, ya enggak? Kalau seandainya ada obat yang lain ngapain? Harus makan apa? Bawang putih sehingga meninggalkan salat jamaah di masjid. Kan itu. Mending mencari obat yang lain. Paham ya? Misalkan obat-obat Tibbun Nabawi yang ada, atau obat-obat yang lain, intinya selain bawang putih misalkan, sehingga tidak meninggalkan salat jamaah di masjid. Naam. Li'anna al-insana yajuzu an yatanawalahu walau bila hajah. Dikarenakan orang boleh memakan sesuatu yang makruh, boleh mengkonsumsi sesuatu yang makruh walaupun tanpa dia ada kebutuhan. Boleh enggak? Boleh aja. Nah, boleh karena makruh itu kalau seandainya dia mengerjakan dia tidak dapat dosa. Paham ya? Nah, cuman kalau dia meninggalkan afdal gitu loh. Itu makruh. Mahfum insyaallah ya? Jadi jangan sampai keliru ya. Naam. Al-jawab, jawabannya as-tsani yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang kedua itu selama perkara makruh itu diperbolehkan. Kan diperbolehkan. Cuman afdalnya ditinggalkan tadi, ya enggak? Kata beliau itu yang kedua. Lakin idza taja ilaihi irtafa'atil karahah. Tapi kalau memang dibutuhkan, hilanglah kemakruhan tersebut. Itlaqan secara mutlak ini. Bayangkan. Semula perkara yang makruh semula, kalau antum lakukan boleh enggak? Boleh. Cuman afdalnya ditinggalkan. Nah, kata beliau di sini, tapi kalau benar-benar dibutuhkan, langsung hilang kemakruhannya tadi itu secara mutlak. Wa sara yatanawalu hadzal syai' 'ala wajhil mubah. Akhirnya menjadilah apa? Mengkonsumsi sesuatu ini dalam bentuk mubah, boleh-boleh saja, bukan makruh lagi sudah. Yang namanya boleh-boleh aja bebas itu ya. Nah, barakallahu fikum, mau kapan saja. Misalkan posisinya antum tidak sembuh kecuali harus makan bawang putih yang mentah lagi. Posisinya setiap harian laki-laki harus wajib salat jamaah di mana? Di masjid. Nah, antum harus rutin mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi bawang putih tersebut dan seringnya pas bertepatan dengan salat itu loh, waktu salat. Tahu ya? Nah, karena perkara yang sangat butuh tersebut, tidak bisa ada pilihan yang lainnya, dalam artian enggak ada obat-obat yang lain yang dia cocok, maka saat itu jadi mubah bagi dia. Tahu maksudnya ya? Nah, walaupun dia ke masjid pun karena enggak ada pilihan yang lain, dalam artian enggak ada obat-obat yang lain. Idzan al-makruh yubahu lil hajah. Naam, kata beliau, jika demikian berarti perkara yang makruh itu diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Wa min amsilati dzalika al-iltifat fis-shalati makruh ini. Contoh yang lainnya kata beliau, al-iltifat, noleh-noleh dalam salat itu makruh hukumnya. Noleh gini, kanan, kiri, atas itu makruh hukumnya. Paham ya? Cuman kalau depan ada masih diperbolehkan, depan sama tempat sujud yang afdal. Maksudnya tapi kalau kanan, kiri, atas makruh hukumnya. Nah, bahkan nanti sampai tingkatan haram. Hati-hati itu. Kita lihat di sini. Lakin la ihtaja ilaihi ubih. Akan tetapi kalau dibutuhkan boleh. Kalau dibutuhkan apa? Boleh. Contohnya, nah barakallahu fikum, antum lagi salat, Allahu akbar gini. Ternyata posisinya ada kala jengking di lengan kita, lengan kiri. Kalau jengkingnya posisinya apa? Bahasa Jawanya gremet, berjalan gitu ya, berjalan. Lah antum kalau diam gini nanti tiba-tiba apa? Sampai ke telinga kan berbahaya, misalkan. Jadi kita terpaksa harus noleh gini. Ya enggak? Boleh enggak gitu? Boleh. Tapi kalau penyangga gini tanpa ada sebab, noleh gini makruh. Maksudnya ya, itu maksudnya. Kama law kana haulahu. Sebagaimana kalau seandainya di sekelilingnya sabiyun, ada anak kecil. Ketika dia salat, di sebelahnya ada anak kecil. Faltafata khaufan 'ala as-sabi. Akhirnya dia menoleh karena takut, khawatir kalau ada sesuatu yang menimpa anak kecil tersebut. Min an yaqa'a fi hafrah. Contohnya anak tersebut dikhawatirkan masuk ke dalam lubang. Contohnya aja misalkan anak kecil itu anak kecil barakallahu fikum posisinya di sebelah kita lah, anak kita lah, kita salat. Ternyata qadarullah dia apa? Mainan api gitu loh. Ada korek di situ, dia mainan api. Apinya nyala itu. Terpaksa kita noleh karena posisinya berbahaya, nanti kalau ternyata dia bakar masjid. Paham ya? Melempar gitu kemudian terbakar masjid kan bahaya. Nah, karpet kan juga terbakar juga. Nah, dia boleh noleh, mencegahnya pun boleh. Mencegah kemudian diambil koreknya dan dia di situ boleh karena darurat. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Karena ada perkara yang diperbolehkan. Au an yatanawala harran, atau anak kecil tersebut dikhawatirkan apa? Memegang sesuatu yang panas, itu api tadi itu. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Fahunal iltifatu jaizun. Maka di sini iltifat, berpaling tadi itu atau noleh tadi boleh. Bahkan boleh enggak kita misalnya anak kita berbahaya sekali, kita datang bukan noleh aja, kita mundur sebentar kemudian kita angkat anak kita taruh depan kita. Boleh enggak?
Boleh, enggak batal salatnya selama dia tidak berbicara. Tapi kalau dia sudah bicara ini, kamu ngapain misalkan? Nah, sudah batal di situ. Boleh dia berpaling tadi, cuman sekedar mengambil anaknya, mindahkan. Enggak masalah, tapi jangan bicara. Maksudnya ya, karena ada hajat tadi. Nah, ini kalau posisinya dekat anaknya. Tapi kalau anaknya di belakang sana, boleh. Itu nanti pembahasan ada sendiri dan dalilnya banyak mengenai salat sambil gendong anak. Itu banyak sekali dalilnya. Boleh. Selama intinya dia masih bisa melakukan gerakan salat. Kalau ketika rukuk taruh dulu, ya enggak? Kemudian ketika sujud sampingnya lagi lo naik baru digendong lagi seperti itu. Paham ya? Tapi sekarang kalau misalkan dia punya anak, anaknya di belakang di asrama sana. Ternyata kita khawatir dia mainan api. Antum salat ini posisinya. Kemudian antum ke belakang sana ngambil anak antum ke depan. Kira-kira sudah batalkan belum salatnya? Kalau itu batal karena jauh. Yang diperbolehkan itu syai'un yasir, sesuatu yang sedikit dan ringan. Misalkan di belakang antum persis, antum melihat sebentar, antum ambil taruh kecil. Tapi kalau dari ke belakang sana, ke asrama dulu buka kunci lagi. Paham ya? Itu sudah batal sudah. Jadi jangan sampai keliru ya. Itu penting sekali karena mungkin suatu ketika antum yakin biidznillah punya anak. Paham ya? Nanti kalau sudah menikah punya anak, tahu gitu loh. Mana yang batalkan, mana yang tidak. Karena penting ini seperti ini. Lihat sini. Kata beliau di sini, ma'annal asla karahatul iltifat fi shalah. Padahal hukum asalnya itu makruh hukumnya, noleh-noleh dalam salat itu. Lakin 'indal hajah la ba'sa bi. Tapi karena ada kebutuhan tadi tidak masalah. Contohnya antum menjadi imam salat itu. Ternyata depan antum ada ketonggeng. Ketonggeng itu kala jengking besar itu. Bahasa Jawanya ketonggeng gitu ya. Nah, posisinya di depan antum mau sujud itu. Antum kalau antum biarkan khawatir ketika sujud nanti malah sengat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian terpaksa antum harus apa? Ada gerakan, ada toleh sedikit misalkan, itu karena posisinya hajah. Maksudnya itu boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau sampai bunuh boleh enggak? Boleh juga karena hajah. Karena apa? Karena termasuk apa? Termasuk bisa dikatakan binatang apa itu? Fasiqah. Ya kan? Hewan yang fasik yang boleh dibunuh. Paham ya? Karena membahayakan. Ewa. Wa minal hajah ma rakhasa fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kebutuhan juga adalah apa yang Rasulullah berikan keringanan lil musalli bagi orang yang salat idza asabahul nabusak, apabila dia tertimpa busak ludah. Jadi dia mau misalkan ada dia posisinya apa terkumpulkan ludah di mulutnya. Kan posisinya di situ kan otomatis dia mau membuangnya gitu loh. Nah, barakallahu fikum, mungkin lagi saya berdahak ya, batuk bedak atau semisalnya an yatfila. Nah, an yasarihi, diperbolehkan bagi dia apa? Untuk meludahkan di arah kirinya. Tapi meludahkannya bukan berarti aku meludahi orang itu enggak. Paham ya? Bukan gitu. Tapi posisinya bagaimana posisinya? Posisinya mungkin antum pakai apa? Tisu atau kain. Ini penting sekali loh. Hadisnya memang enggak ada lafaz kain wala tisu. Tapi antum harus paham itu loh. Paham apa? Jangan sampai antum ketika meludah ke kiri mendolimi orang lain, enggak boleh. Paham ya? Kalau seandainya misalkan antum sendiri dan sudah siap risiko misalkan diludahkan sini enggak masalah. Suci. Karena air ludah suci. Cuman kalau antum lebih aman lagi, lebih bersih, mungkin bawa tisu atau apa tadi? Sapu tangan. Apa maksudnya ya? Jadi tapi ke arahnya kiri. Ludahnya arah kiri. Nah, bukan kanan. Nah, ini penting juga ya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Wa fi hadhil hal yaltafit. Dalam keadaan seperti ini boleh dia menoleh ke kiri tadi ya. Al harakatul yasiratu fis shalah li ghairi maslahatiha tubahu idza ihtaja ilaiha. Masyaallah. Gerakan yang sedikit dalam salat li ghairi maslahatiha, tanpa ada barakallahu fikum manfaatnya di situ, karena gerakan yang sedikit dalam salat diperbolehkan apabila dia butuh. Contohnya antum posisi salat benar-benar gatal sekali, ada hewan yang nyengat atau gigit antum, misalkan semut misalkan, gatal sekali dan antum enggak kuat, enggak tahan. Posisinya di daerah mana? Misalkan lutut. Nah, antum kalau antum pertahankan tetap enggak kuat itu. Maksudnya antum boleh di situ. Boleh antum garuk-garuk dulu sampai selesai, enggak masalah. Cuman garuk-garuk yang kira-kira yasir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan dengan posisi di bagian kaki antum enggak perlu nunduk. Dengan kaki yang satunya, caranya gitu. Biar tidak terkesan apa? Ada pembungkuan selain rukuk. Apa maksudnya ya? Jadi kalau dengan kaki bisa dengan kaki. Biar tidak terkesan antum seakan-akan rukuk lebih daripada beberapa kali gitu loh istilahnya ya. Jadi caranya gitu. Tapi kalau misalkan posisinya bisa digaruk sekitar sini, digaruk. Itu enggak masalah karena ada hajah. Ka hamlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Umamah
binti Zainab ini yang antum sebutkan tadi. Seperti apa kisahnya Rasulullah menggendong Umamah binti Zainab. Nah, dibawa fi shalah, dalam salat dibawa, digendong. Tapi caranya bagaimana? Kalau biasanya yang sudah kami praktekkan dan antum mungkin pernah melihat, digendongnya itu macam-macam bentuknya. Ada yang memang dia rewel sekali, digendong di belakang juga bisa. Bahkan ada tas yang gitu gendong itu ya, belakang gitu. Ketika rukuk ikut rukuk, sujud dia pun ikut membungkukkan anaknya. Paham ya? Karena memang rewel, ada juga model seperti itu. Ada yang dia rewelnya ketika saat-saat saja. Jadi ketika berdiri antum gendong, ketika rukuk antum taruh dulu, ketika antum antum gendong lagi, sujud dia taruh lagi. Itu bisa juga. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum ini. Seperti kisahnya apa? Rasulullah menggendong Umamah bintu Zainab radhiyallahu anha fi shalah wa wada'aha 'inda sujud, ya enggak? Dan meletakkannya ketika sujud. Jadi enggak mungkin kan kalau sujud antum gendong gini enggak mungkin. Paham ya? Jadi diletakkan, sujud. Nah, itu kan. Nah, barakallahu fikum. Ini penting sekali ya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian kaidah yang sangat mulia ini sebelum masuk ke kaidah al-kubra yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, barakallahu fikum. Cuman ana bacakan satu nanti antum tambahkan lagi ya. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Semua hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan. Yang namanya keraguan tidak bisa menghilangkan apa? Keyakinan. Itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.